Hai semuanya, kita semua pasti pernah ngerasain gimana rasanya lagi semangat-semangatnya mau ngelakuin sesuatu, ujung-ujungnya malah males, ketunda, atau malah nyerah di tengah jalan. Atau mungkin kita sering banget ngerasa kayak nggak bisa ngontrol emosi sendiri, gampang marah, sedih berlarut-larut, atau bahkan cemas berlebihan. Nah, semua itu ada kaitannya sama yang namanya penguasaan diri. Penguasaan diri itu bukan cuma soal nahan diri dari godaan makanan enak atau bangun pagi biar nggak telat loh. Lebih dari itu, penguasaan diri adalah kemampuan kita buat ngatur pikiran, emosi, dan tindakan biar sesuai sama tujuan yang udah kita tetapkan. Ini kayak punya remote control buat diri sendiri, jadi kita yang ngendaliin, bukan sebaliknya. Kalau kita bisa menguasai diri, hidup itu rasanya lebih tenang, lebih terarah, dan kita bisa ngadepin berbagai tantangan dengan lebih baik. Makanya, penting banget buat kita tahu dan ngembangin 5 pilar utama penguasaan diri ini. Pilar pertama yang paling dasar adalah kesadaran diri. Coba deh bayangin, gimana kita mau ngatur sesuatu kalau kita sendiri nggak tahu apa yang mau diatur. Nah, kesadaran diri itu persis kayak gitu. Ini soal memahami siapa diri kita sebenarnya, apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, dan kenapa kita bertindak seperti itu. Bukan cuma di permukaan aja, tapi sampai ke akar-akarnya. Misalnya, kalau kita lagi marah banget sama seseorang, kesadaran diri berarti kita bisa tahu, oh, aku marah karena tadi omongan dia bikin aku sakit hati. Atau, kalau kita lagi malas-malesan, kita bisa mikir, aku malas karena tugas ini emang berat banget dan aku kurang tidur semalam. Banyak orang seringkali terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan tanpa menyadari akar penyebabnya. Mereka cuma bereaksi terhadap apa yang terjadi, bukan memilih bagaimana meresponnya. Gimana cara ngembangin kesadaran diri ini? Gampang kok. Salah satunya dengan coba sering-sering refleksi. Ambil waktu sebentar setiap hari, mungkin sebelum tidur atau pas bangun pagi, terus tanyain ke diri sendiri. Apa yang aku rasain hari ini? Kenapa aku ngerasain itu? Apa yang bikin aku senang? Apa yang bikin aku sedih? Jujur sama diri sendiri, jangan dihakimi. Gak apa-apa kok kalau ada perasaan negatif, itu manusiawi. Justru dengan kita jujur sama diri sendiri, kita jadi lebih ngerti siapa kita dan apa yang perlu diubah. Selain itu, coba juga perhatiin pola-pola pikiran dan emosi kita. Misalnya, setiap kali aku mau ujian, aku pasti cemas banget. Dengan tahu pola ini, kita bisa lebih siap dan mungkin cari cara buat ngatasin kecemasan itu sebelum datang. Ada juga cara lain seperti menulis jurnal harian. Itu bisa bantu kita menumpahkan semua isi pikiran dan perasaan ke dalam tulisan, dan seringkali dari sana kita bisa melihat benang merah atau pola yang selama ini gak kita sadari. Pokoknya, kesadaran diri ini kayak fondasi bangunan. Kalau fondasinya kuat, pilar-pilar yang lain juga bisa berdiri kokoh. Pilar kedua yaitu pengaturan diri. Kalau kesadaran diri itu soal tahu, nah pengaturan diri ini soal ngelakuinya. Ini adalah kemampuan kita buat ngatur emosi, pikiran, dan tindakan kita biar sesuai sama tujuan. Bayangin kayak kita punya rem dan gas di mobil. Kita tahu kapan harus ngebut dan kapan harus ngerem. Contoh gampangnya kalau kita lagi marah banget sama seseorang, pengaturan diri itu berarti kita nggak langsung ngamuk atau ngomong yang nggak. Kita bisa milih buat menenangkan diri dulu. Ambil nafas dalam-dalam, atau mungkin pergi sebentar biar emosi nggak meledak-ledak. Atau kalau kita punya target mau nabung, pengaturan diri itu berarti kita bisa nahan diri buat nggak beli barang yang nggak penting meskipun lagi diskon gede-gedean. Pengaturan diri ini butuh latihan yang konsisten, nggak bisa instan. Sama kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat. Salah satu caranya adalah dengan belajar menunda kepuasan. Ini penting banget di zaman sekarang yang semuanya serba instan. Pengen ini langsung beli, pengen itu langsung ada. Padahal, seringkali menunda kepuasan itu bikin kita lebih menghargai sesuatu dan juga bisa lebih ngatur prioritas. Coba deh mulai dari hal-hal kecil. Misalnya nunda makan cemilan favorit sampai setelah selesai kerjaan, atau nunda nonton film sampai semua tugas rumah beres. Dengan begitu, kita melatih otak kita buat lebih fokus pada tujuan jangka panjang daripada kepuasan sesaat. Selain itu, penting juga buat punya strategi buat ngadepin situasi yang bikin kita susah ngatur diri. Contohnya, kalau kita tahu gampang tergoda buat scroll media sosial terus-terusan,
Kita bisa setel timer atau pakai aplikasi yang blokir media sosial di jam-jam tertentu. Intinya kita harus proaktif, jangan cuma pasrah aja sama keinginan yang muncul. Pengaturan diri ini juga berkaitan dengan disiplin. Disiplin bukan berarti kita jadi robot yang gak punya perasaan, tapi lebih ke konsisten dalam melakukan apa yang kita tahu itu baik dan benar, meskipun lagi gak mood atau lagi banyak godaan. Pilar ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Dengar kata motivasi, mungkin yang kebayang di benak kita adalah motivasi dari luar, kayak dikasih hadiah, dipuji, atau takut dihukum. Tapi, motivasi intrinsik itu beda. Ini adalah dorongan dari dalam diri kita sendiri buat ngelakuin sesuatu karena kita emang seneng, tertarik atau ngerasa itu penting. Jadi bukan karena disuruh orang lain atau karena ada imbalan. Misalnya, kita olahraga bukan karena pengen kurus doang, tapi karena kita ngerasa olahraga itu bikin badan bugar, pikiran jadi jernih, dan kita nikmatin prosesnya. Atau, kita belajar bukan karena mau nilai bagus aja, tapi karena emang penasaran sama ilmunya dan pengen tahu lebih banyak. Kenapa motivasi intrinsik ini penting buat penguasaan diri? Karena kalau kita ngelakuin sesuatu karena dorongan dari dalam diri, kita jadi lebih gigih, lebih tahan banting ngadepin tantangan, dan gak gampang nyerah. Beda kalau motivasi kita cuma dari luar. Pas imbalan itu hilang atau ancaman itu gak ada, kita jadi malas lagi. Gimana cara ngembangin motivasi intrinsik ini? Salah satunya adalah dengan coba mencari tahu apa yang benar-benar bikin kita semangat dan punya makna. Coba deh pikirin. Kegiatan apa yang kalau kita ngelakuinnya kita bisa lupa waktu? Apa yang bikin kita ngerasa puas setelah menyelesaikannya? Mungkin itu hobi, pekerjaan, atau bahkan kegiatan sosial. Setelah tahu, coba lu kasihin waktu lebih banyak buat kegiatan itu. Selain itu, penting juga buat menetapkan tujuan yang realistis dan bermakna buat diri sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan orang lain. Kalau tujuan itu benar-benar datang dari hati, kita akan punya energi yang gak terbatas buat ngejarnya. Jangan lupa juga buat merayakan setiap kemajuan kecil yang kita raih, itu bisa jadi bahan bakar buat terus maju. Pilar keempat, yaitu empati. Mungkin kita mikir apa hubungannya empati sama penguasaan diri. Bukannya empati itu soal hubungan sama orang lain. Betul, tapi empati juga punya peran besar dalam penguasaan diri kita sendiri. Empati itu kemampuan kita buat memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain seolah-olah kita ada di posisi mereka. Ini bukan cuma soal kasihan, tapi lebih ke coba melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dengan empati, kita jadi lebih bijaksana dalam bersikap dan bertindak, terutama dalam interaksi sosial. Misalnya, kalau kita lagi berdebat sama teman, empati bisa bantu kita buat gak cuma ngotot dengan pendapat sendiri. Kita bisa coba mikirin, kenapa ya dia bisa mikir kayak gitu? Mungkin dia punya pengalaman yang beda. Dengan begitu, kita jadi lebih sabar, gak gampang marah, dan bisa nyari solusi yang lebih baik. Dalam konteks penguasaan diri, empati juga bisa bantu kita buat ngatur reaksi kita terhadap orang lain. Kalau kita sering gampang tersinggung atau emosian pas berinteraksi, coba latih empati. Bayangin kalau kita ada di posisi orang itu, apa yang bakal kita rasain. Ini bisa bantu kita buat lebih mengontrol emosi negatif dan merespons dengan cara yang lebih positif. Empati juga membantu kita membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat, dan hubungan yang sehat itu seringkali jadi sumber kekuatan buat penguasaan diri kita. Cara melatih empati adalah dengan jadi pendengar yang baik. Saat orang lain cerita, coba dengerin tanpa menghakimi atau langsung kasih solusi. Fokus aja buat memahami apa yang mereka rasain. Selain itu, coba juga banyakin baca buku atau nonton film yang ceritanya tentang pengalaman hidup orang lain yang beda dari kita. Ini bisa memperluas wawasan dan bikin kita lebih mudah berempati. Jadi, kelima pilar ini, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi intrinsik, empati, dan keterampilan sosial, itu saling terkait satu sama lain kayak rantai yang kuat. Kalau satu pilar lemah, pilar yang lain juga bisa ikut goyah. Tapi kalau kita terus ngembangin kelimanya, kita akan jadi pribadi yang lebih utuh, lebih tenang, dan lebih siap ngadepin segala rintangan hidup. Ingat, kita semua punya potensi buat menguasai diri. Tinggal gimana kita mau ngembanginnya. Jadi, siapkah kamu memulai perjalanan ini?